Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahu ila yaumil. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah lana nikmataka wansur alaina rahmataka min khuzaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya muqallibal qulubi tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sharif qulubana ala taatik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya, semoga dari hari ke hari kita semakin diistiqomahkan ya dengan doa yang dipanjatkan barusan yang saya bacakan, semoga semakin menguatkan kita ya, semakin kita diistiqomahkan dalam rangka meraih kebaikan demi kebaikan. Insya Allah pada kesempatan kali ini di kesempatan program ngaji subuh tanggal 22 April ya 2020, insya Allah di hari Rabu kajian bersama Ustadz Yuwana, yakni kajian hadis. Insya Allah Ustadz Yuwana sudah hadir di tengah-tengah kita ya. Kita coba menyalakan. Ya mohon maaf ya, ini ada anak saya. Ya, ini beberapa sudah hadir, barangkali nanti sambil menunggu Ustadz Yuwana. Halo Ustadz Yuwana. Assalamualaikum. Ya, saya ingin menyapa dulu barangkali dari yang lain, dari yang paling jauh mungkin dari mana? Saya ingin menyapa dulu. Silakan acungkan tangannya. Kalau Akhi Sihi kemarin dari Bandung ya, kalau tidak salah ya. Pak Iwan, alhamdulillah selalu stay tune dari Ciamas. Kemudian ini dari Cianjur, Ustadz Wahyu ya. Siapa dari Cianjur ya, ini ya, masa dari Cianjur dari siarannya tidak banyak yang hadir ya, itu mah insya Allah Cianjur Sukabumi ya. Kemudian dari yang lain, ini sambil menunggu yang masuk ya. Mungkin dari yang lain dari luar Jawa Barat, siapa di sini yang sudah hadir, atau dari luar Jawa atau dari luar negeri barangkali belum masuk ya. Dari luar negeri kemarin sudah ada yang bisa bergabung dari Australia, dari Sydney ya. Luar biasa ya, dengan kajian ngaji subuh ini ya, semakin menambahkan persaudaraan, nambah saudara ya bagi kita ya insya Allah. Baik Ustadz Yuwana, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sebentar. Ya, baik ya. Akhi Muhammad Yamin, bagaimana kabarnya Akhi Muhammad Yamin dari Sulawesi Tenggara ya, Akhi? Ini udah siang ini. Ini di dalam ruangan ya. Aduh. Masih nyala lampu. Masih lampu ya. Pukul 6 ya di situ ya? Iya, sudah pukul 6, 6.10 menit. Ya, luar biasa ya. Subhanallah ya. Bapak Rifai Nugraha ini dari mana ya, Akhi? Dari Ngawi. Dari Ngawi ya, luar biasa ya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, masih ya? Semangat ini. Ya, semoga disehatkan, keluarga diberkahkan. Amin. Ya, mudah-mudahan istiqomahkan ya. Amin. Amin ya. Kemudian dari siapa yang bisa kita sapa di sini? Silahkan. Ibu dari mana, Bu? Ini nggak ada namanya, Ibu. Galaxy J2 Prime. Gimana? Ya, baik. Rancakek. Di mana? Rancaikek. Ya. Dari Rancaikek, dekat ya, di Bandung, daerah Bandung. Kemudian ini dari Ibu Akmal Muslimah kemarin yang sempat bertanya ya, mungkin bisa menyapa lagi. Dari mana Ibu? Assalamualaikum, dari Sidoarjo Ustadz. Ya. Dari Sidoarjo. Oh iya, dari Sidoarjo, luar biasa ya. Semoga keluarga Ibu diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin.
Ya, sambil menunggu Ustadz Yuwana untuk menyiapkan beberapa hal ya. Silakan Ustadz ini Agus mungkin dari Cianjur coba menyapa Guswan ya. Halo. Halo, Assalamualaikum. Kang Agus kumaha damang? Alhamdulillah, Ustaz, sehat. Silakan bisa menyapa teman-teman semua gimana terkait ngaji subuh ini, harapan-harapannya ke depan seperti apa? Silakan. Ya, mudah-mudahan kedepannya bisa terus istiqomah karena luar biasa hikmahnya, bisa mendapatkan ilmu dari guru-guru yang jauh. Mudah-mudahan ini diistiqomahkan ke depannya. Amin ya rabbal alamin ya. Ada masukan-masukan terkait ngaji subuh ini? Silakan. Mungkin masukannya sebelum jam 5 itu harus Jadi jam 5 itu udah mulai gitu kajiannya. Jadi kajian itu utuh 1 jam. Oh iya betul ya. Ya insya Allah ya, mudah-mudahan nanti tetap dibuka, mungkin diisi dengan murotal gitu ya. Ya tadi sembari menyiapkan hal-hal yang lainnya ya anak merengek juga khawatir masuk suaranya. Ya insya Allah ya, mudah-mudahan kedepannya bisa ini lebih baik lagi ya. Terima kasih ya. Terima kasih Kang Guswan ya, Agus Setiawan ya, atas masukannya. Ya, kemudian Pak Iwan, saya sapa kembali Pak Iwan dari Ciomas. Assalamualaikum Pak Iwan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ya, silakan Pak Iwan, barangkali ingin menyapa dulu rekan-rekan atau misalkan ingin menyampaikan doa buat kami ya, silakan. Iya, ya dilanjut aja. Jadi insya Allah dengan kajian ilmu hadis ini kita meningkatkan sakofa kita lebih baik lagi untuk bekal dakwah kita. Begitu aja Ustaz. Ya, insya Allah. Gimana cuacanya hari ini di Ciomas? Cerah? Masih gelap. Masih gelap. Masih gelap ya. Tapi cerah, insya Allah cerah. Insya Allah ya. Nggak ada mendung-mendungnya ya. Kemarin-kemarin di Cianjur ya beberapa tempat kebanjiran sebetulnya mah di sini ya. Iya. Ya, karena dari subuh ya. Terima kasih Pak Iwan. Ya, ya silakan. Ya, alhamdulillah Ustadz Yuwana mungkin udah siap ya. Assalamualaikum Ustadz Yuwana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz Yuwana? Sehat ya? Alhamdulillah. Allah mudah-mudahan semakin diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan dimudahkan segala urusan. Amin ya Allah rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik Ustadz Yuwana, barangkali sudah bisa dimulai kajian kita pada kesempatan kali ini. Ya bagi rekan-rekan yang menyimak di Zoom dan di YouTube ya, silahkan menyiapkan catatan-catatannya ya, sebagaimana kita duduk di majelis ya. Insya Allah akan ada ilmu yang kita dapatkan, akan banyak ilmu yang kita dapatkan pada pagi kita kali ini ya. Mudah-mudahan kita mengawali hari ya dengan penuh kebaikan demi kebaikan. Ya. Silakan Ustadz Yuwana. Ya, silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Waqad qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah atas nikmat yang Allah berikan pada hari ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semua.
Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia-Nya di subuh hari yang cerah ini. Mudah-mudahan keberkahan kita terus berlanjut sampai dengan nanti kita menjalani hari ini hingga kita menutupnya dengan menjamkan mata nanti di malam hari. Kita isi semua dengan berbagai macam kebaikan, isi dengan berbagai macam amal soleh. Wafilah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada saat yang berbahagia ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu mengkaji kitab As-Sakhsiyatul Islamiyah, yakni kitab yang ditulis oleh Al-Allamah Asy-Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani rahimahullah ta'ala. Dan kita akan mengkajinya pada bab ilmu hadis. Kemarin kita sudah masuk dalam bahasan ruwatul hadis. Dan ini adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita, karena mengkaji ilmu hadis ini adalah satu hal yang sangat penting, khususnya untuk kita semua yang selama ini berikhtiar untuk mengembalikan kembali Islam dalam kehidupan ini. Karena bagaimanapun Islam, ya, tatanan Islam, sistem Islam itu dibangun di atas dua pondasi penting. Yang pertama adalah dibangun di atas dua hal penting, begitu. Pondasinya adalah akidah Islam, dan kemudian dari akidah itu terpancar syariahnya. Dan syariah itu digali dari dua sumber utama. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah As-Sunnah. Al-Quran, insya Allah kita punya kitabnya, punya mushafnya, kemudian juga Al-Quran, insya Allah kita sudah lama belajar tentangnya, belajar tajwidnya, dan juga mungkin ada yang sebagian belajar tafsirnya, belajar ilmu-ilmu di dalamnya. Kemudian untuk hadis juga barangkali sebagian juga sudah ada yang belajar ilmu hadis. Sedikit atau banyaknya sudah mengenal apa itu hadis dan bagaimana ilmu hadis itu. Hanya yang membedakan antara Al-Quran dengan hadis adalah hadis dengan Al-Quran itu memiliki perbedaan dari sisi kepastian sumber atau subutnya. Apakah ini datang dari Rasulullah atau bukan. Kalau Al-Quran itu sudah pasti dia adalah kalamullah. Kenapa? Karena langsung diverifikasi, langsung dicek, dan para sahabat itu mendiktekannya langsung di hadapan Rasulullah Muhammad SAW. Jadi Al-Quran itu dibacakan, begitu Rasulullah masih ada. Jadi ketika Rasulullah masih ada, Al-Quranul Karim itu sudah ditulis, sudah kemudian dibacakan langsung di hadapan Rasulullah, bahkan dikoreksi langsung ketika ada keliruan. Meskipun proses menggabungkannya kan pada periode berikutnya. Tetapi kalau hadis itu tidak demikian, ya. Tidak demikian. Tidak dibacakan langsung di hadapan Rasulullah. Hadis itu periwayatannya itu setelah Rasulullah wafat. Dan penulisan hadis itu masih sangat tercecer, dan tadwin hadis itu terjadi 2 abad setelah Rasul wafat. Jadi 200 tahun kurang lebih setelah Rasul wafat, barulah hadis itu di tadwin atau dihimpun. Oleh karena itu di dalamnya memiliki pengkajian dari sisi apakah ini benar datang dari Rasulullah ataukah bukan. Nah, inilah yang kemudian menjadikan ilmu hadis menjadi ilmu yang
relatif pelik dan membutuhkan ketekunan, kejelian dalam menelusurnya, dalam mengkajinya, dalam mendalaminya. Karena di dalamnya kita harus memastikan apakah ini datang dari Rasulullah ataukah bukan. Itulah yang sejak awal dilakukan oleh para sahabat setelah fitnatul kubra. Dilanjutkan oleh para tabi'in, dilanjutkan oleh para tabi'at tabi'in. Mereka mulai bertanya. Mereka bertanya tentang apakah benar ini hadis, apakah benar ini dari Rasulullah SAW. Mengingat makin merebaknya pemalsuan hadis setelah era fitnatul kubra. Jadi setelah era fitnatul kubra, yakni setelah wafatnya Sayyidina Utsman bin Affan, kemudian pemalsuan hadis dengan berbagai motifnya itu berkembang sedemikian rupa. Dengan itulah kemudian para sahabat, para tabi'in dilanjutkan, para tabi'at tabi'in itu berikhtiar untuk menghilangkan para pemalsu hadis, ya, untuk menghapus seluruh riwayat-riwayat yang memang itu adalah riwayat dusta. Dalam konteks inilah para ulama kemudian mulai mengkaji terkait dengan rawi, ya. Mulai mengkaji tentang siapa atau dari siapa engkau membawa berita itu. Dan ilmu ini terus berlanjut. Inilah yang kemudian disebutkan dalam beberapa kitab bahwa ilmu terkait dengan riwayat ini berkembang begitu pesat setelah terjadinya fitnatul kubra. Jadi setelah fitnah kubra kemudian ilmu tentang riwayat ini menjadi demikian penting. Di dalam muqaddimah Sahih Muslim dari Ibnu Sirin, beliau mengatakan lam yakunu yas'aluna 'anil isnad falamma waqa'atil fitnatu qalu sammu lana rijalakum fayunzaru ila ahli sunnati fayukhadu hadisuhum wa yunzaru ila ahli bid'ah fala yukhadu hadisuhum. Di dalam muqaddimah Sahih Muslim itu diriwayatkan perkataan dari Muhammad bin Sirin. Dia mengatakan dulu atau awalnya orang-orang tidak bertanya tentang isnad. Orang-orang tidak bertanya tentang sanad. Falama waqa'atil fitnatu. Kemudian setelah terjadinya era fitnah, yakni fitnatul kubra, pemalsuan hadis makin kemudian muncul dan bahkan makin berkembang terus. Orang memasukkan hadis karena motif politik ada karena membela mazhabnya ada. Ya. Karena juga ada yang punya niat buruk pada Islam juga ada, orang-orang zindik misalnya. Maka kemudian kata beliau ya menyebutkan qalu, ya, kemudian orang-orang, kemudian para ulama, yakni para sahabat, kemudian dilanjutkan juga dengan para tabi'in dan seterusnya. Qalu, mereka bertanya akhirnya. Para sahabat bertanya akhirnya, samulana rijalakum. Sebutkan kepada kami rijal kalian. Sebutkan kepada kami orang yang memberikan informasi itu kepada kalian, gitu. Ya, samulana rijalakum, ya. Sebutkan ya kepada kami rijal kalian, ya. Yakni orang-orang yang membawa hadis, ya, yang mengabarkan hadis kepada kalian. Fayunzuru ila ahli sunnati, maka ketika diketahui, maka ketika diteliti itu dari ahlu sunnah, fayukhadu hadisuhum, maka diambil hadisnya. Wa yunzuru ila ahli bid'ah, dan ketika hadis itu didapatkan misalnya dari orang-orang ahli bid'ah, fala yukhadu hadisuhum, maka tidak diambil hadisnya, ya. Jadi ketika setelah diteliti itu ternyata dari ahlu sunnah, maka ambil hadisnya. Ketika telah diteliti datang dari ahli bid'ah, maka
ditolak hadisnya. Fala yukhadu hadisuhum, jangan diambil hadisnya. Ahlus sunnah, ahli bid'ah yang dimaksud di sini tentu saja adalah dalam konteks akidah ya. Jadi dulu disebut ahli bid'ah itu adalah dalam konteks akidah. Seperti misalnya kalangan Mu'tazilah, Qadariyah, Murji'ah, Khawarij, kemudian juga misalnya Syiah Rafidhah dan seterusnya. Jadi yang dimaksud ahli bid'ah dalam terminologi ulama-ulama hadis adalah bid'ah dalam masalah akidah. Karena itulah awal mula yang kemudian muncul dalam dunia Islam kala itu. Nah, jadi ilmu tentang riwayat itu kemudian berkembang sedemikian rupa setelah terjadinya fitnah. Ya, yakni fitnah kubro. Baik, itulah mengapa kita sekarang membahas tentang riwayat. Kita tampilkan dulu kitab yang hendak kita kaji. Saya mohon izin ke host untuk menampilkan screen. Kita perhatikan, ini kitab yang kita kaji. Tepatnya di halaman 324 gitu ya. Kita akan masuk di halaman 324. Ini sudah, berarti sekarang kita masuk halaman 324. Yang membawa kitab aslinya silahkan digunakan. Bagi yang tidak punya kitab aslinya bisa sama-sama menyimak dari pemaparan dan screen yang sudah kami tampilkan. Ini kelihatannya agak panjang sekali kita membahas ini. Nggak apa-apa, kita tidak dikejar target harus khotam ya. Beda kalau memang ada satu program yang biasa kami lakukan khotam kitab tertentu ya, mengejarnya adalah khotam dengan ta'alik secukupnya. Kalau ini kita tidak dikejar harus tamat, tetapi yang penting paham ya, sehingga kita tidak terlalu mengejar harus segera selesai. Yang penting kita paham. Apalagi kitab Saksiyah ini kan sekali lagi mencuplik tentang hadis untuk memberikan gambaran kepada kita tentang ilmu hadis, bukan dikhususkan sebagai kitab mustalah hadis. Oleh karena itu, secara urutan juga berbeda. Nah, kita mungkin yang pernah belajar ilmu hadis dari kitab mustalah hadis dasar, maka kita akan menjumpai ternyata pembahasan hadis dalam kitab ini memang relatif langsung loncat ke bahasan-bahasan yang sebenarnya kalau di kitab mustalah hadis dasar ada di tengah-tengah. Di awal-awal adalah perkara-perkara yang lain ya. Yakni kebanyakan lebih membahas terkait dengan pendalaman tentang apa itu hadis, apa istilah hadis dan juga makbul mardudnya sebuah hadis. Nah, tentang ruwah ini biasanya dibahas berikutnya. Tapi ini kemudian dikedepankan karena dianggap ini justru adalah bagian yang penting yang harus dipahami oleh kita semua. Kita bacakan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum darini amin ya rabbal alamin. Ruwatul hadisi tantahir riwayatul hadisi ba'da dabtil ahadisi fil kutub. Falaisa ba'da asri tasdilil ahadisi wa huwa asrul Bukhari wa Muslim wa ashabis sunani riwayatu hadisin lianna riwayata ibaratun anin naqli wa qad intaha hadan naqlu wa ruwatul hadisi hum as-sahabatu wa tabi'una wa man dunahum wa yaqulu ulama'ul hadisi anna kulla man ra'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa amana bihi fahuwa sahabiyun walakinal haqqa huwa anna sahabiyya kullu man tahaqqaqa fihi ma'na suhbah an Sa'id ibn al-Musayyib la budda man ayyashabahu sanatan aw sanatain aw yaghzu ma'ahu ghazwatan aw ghazwatain. Baik,
ini bahasan yang kita akan bahas, sebagiannya sudah kita bahas, sebagiannya belum. Ya, ruwatul hadis, yakni para periwayat hadis. Jadi para rawi hadis. Kita sekarang sedang membahas tentang para rawi hadis. Dikatakan di minggu kemarin bahwa berakhirnya periwayatan hadis itu setelah dobet, setelah verifikasi, setelah penetapan keakuratan, setelah proses seleksi, ya, hadis di dalam kitab-kitab. Jadi setelah proses seleksi hadis di dalam kitab-kitab, setelah penetapan keakuratan hadis di dalam kitab-kitab. Bukan, katanya, falaisa ba'da asri tasjilil ahadisi wa. Jadi bukan setelah periode pencatatan hadis, bukan setelah periode pendataan hadis. Jadi bukan pada periode tasjil, ya, tapi pada periode dobet, ya, yakni pada dobtul ahadis, bukan pada periode tasjilul ahadis. Kalau dobtul ahadis berarti hadis itu telah ditetapkan, ya, ditadwin dalam kitab, ditetapkan dan sudah diverifikasi dari hadis-hadis lain yang memang itu dianggap hadis padahal bukan hadis. Tapi kalau tasjil itu adalah sekedar pencatatan, sekedar periwayatan dalam bentuk tulisan, sekedar pendataan. Jadi bukan di sana. Karena kalau proses tasjil itu dilakukan bahkan sejak abad kedua Hijriyah, kan. Jadi bahkan sejak abad pertama sudah melakukan proses pencatatan. Jadi sejak abad pertama sampai abad kedua, para ulama ketika melakukan periwayatan itu dengan hafalan dan juga dengan pencatatan. Nah, kapan periode dobtul ahadis itu kemarin sudah kita bahas adalah ketika para ulama sudah mentadwin di dalam kitab-kitabnya. Kapan berakhirnya atau kapan mulainya dulu? Kapan mulainya? Kita bisa katakan mulainya adalah pada abad kedua, kemudian akhirnya barangkali abad ke-6, ya, atau abad ke-5. Ya, di eranya Imam Hakim dan Imam Baihaqi. Baihaqi adalah muridnya Imam Hakim. Jadi abad kedua ya kita anggap saja dari mulai Imam Malik dengan Muwatta'nya. Imam Malik dengan Muwatta'nya, kemudian berakhir sebut saja sampai dengan eranya atau abad ke-6 lah, ya, yakni pada eranya Imam Al-Baihaqi dengan Sunan Kubronya. Jadi proses tadwin itu memang cukup lama. Nah, itulah yang disebut dengan proses dobtul ahadis, yang puncaknya ada di abad ketiga, ya. Puncaknya itu sebenarnya di abad ketiga, yakni di era kapan? Di eranya Bukhari, Muslim, dan Ashabus Sunan. Ya, di era Imam Bukhari, Imam Muslim, dan imam-imam yang lain yang kemudian mentadwin hadis dalam kitab sunan, seperti Sunan Abu Daud, Sunan At-Tirmizi, Sunan An-Nasai, Ibnu Majah, Sunan Ad-Darimi, Daraqutni, dan yang lainnya. Nah, ini maksud dari bahwa proses itu terjadi pada zamannya Imam Bukhari, pada zamannya Imam Muslim, dan para pemilik kitab sunan. Itulah proses periwayatan hadis dan dianggap sebagai apa yang disebut dengan akhir dari periwayatan hadis, yakni setelah hadis itu ditadwin dalam kitab. Nah, kemudian kita kemarin juga sudah membahas sesungguhnya riwayat itu apa? Adalah ungkapan dari penyampaian, ya. Jadi yang disebut dengan riwayat adalah ungkapan dari naql, ya, dari perpindahan, ya, maksudnya penyampaian hadis. Di anna riwayata ibaratun, bahwa sesungguhnya riwayat itu adalah ibaratun, ungkapan, ya, anin naqli, dari naql. Naql itu adalah pemindahan, maksudnya penyampaian hadis. Ya, maksudnya adalah penyampaian hadis. Dan beliau mengatakan waqad intaha, dan sungguh telah berakhir hadzan naqlu, proses ini, proses naql ini.
yakni perpindahan riwayat ini, yakni penyampaian hadis ini berakhir setelah tadwin. Begitu ya. Nah, kemudian kemarin juga sudah membahas siapa itu ruwatul hadis atau siapa itu para rawi hadis. Warwatul hadisi hum, mereka adalah as-sahabatu, yakni para sahabat, wa tabi'una tabi'un, ya, atau orang yang mengikuti sahabat. Kemudian waman dunahum, berarti orang di bawah tabi'in. Siapa orang di bawah tabi'in? Ada tabi'in, ada tabi'nya, tabi'in, dan seterusnya. Sampai dengan siapa? Sampai dengan para mudawin hadis. Ya. Termasuk di dalamnya adalah Imam Bukhari, Imam Muslim, dan Ashabus Sunan ada di sini. Ya. Mereka kan bukan tabi'in, mereka juga bukan tabi'in, tapi mereka adalah termasuk ruwatul hadis. Ya, mereka termasuk ruwatul hadis. Jadi di sini disebutkannya waman dunahum, dan orang di bawah mereka atau dan orang setelah mereka. Orang setelah mereka itu sampai dengan tadi Imam Bukhari, Imam Muslim, Ashabus Sunan, bahkan sampai dengan periodenya Imam Baihaqi juga masih termasuk. Ya, karena dia adalah juga rawi. Ya. Kemudian sekarang kita akan masuk dalam bahasan selanjutnya, yakni menjelaskan siapa sahabat, siapa tabi'in, dan siapa generasi setelahnya itu. Dikatakan di sini wayakulu, dan berkata ulama ul hadisi, ulama hadis, ya, dan berkata ulama hadis, jadi berpendapat atau mendefinisikan ulama hadis, an kulla man ra'a nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa amana bihi fahuwa sahabiyun. Bahwasannya setiap orang yang melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wa amana, dan beriman bihi, kepada Nabi, bahwa maka dia sahabiyun, adalah sahabat. Jadi ulama hadis mendefinisikan hadis itu adalah orang yang melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian beriman kepada Nabi, dan kemudian kalau ditambahkan adalah dia itu wafat dalam keadaan Muslim, ya, meninggalnya dalam keadaan Muslim. Wa mata 'alal Islam. Jadi dalam definisi para ahli hadis ditambahkan sebenarnya wa mata 'alal Islam. Fahuwa sahabiyun, maka dia adalah sahabat. Nah, kalau kita baca dalam beberapa kitab yang lain, saya contoh ambil di sini kitab yang sederhana saja, misalnya kitab Al-Qawaidul As-Sasiyah fi Ilmi Mustalahil Hadis, karya dari Abu Yasaid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Beliau mengatakan begini, as-sahabiyyu, sahabat adalah ya huwa man laqiya nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Sahabat adalah man, orang yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau di sini kan man ro'a, ya. Man ro'a itu adalah orang yang melihat. Kalau di kitab yang lain bukan melihat, ya, menyebutnya, tapi laqiya, yakni menjumpai Nabi, bertemu dengan Nabi. Man laqiya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi barang siapa yang atau orang yang laqiya Nabi, ya, yang menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam, mu'minan bihi, dia beriman kepada Nabi, wa mata 'ala dzalik, dan mati atau meninggal dalam keadaan mukmin. Gitu. Jadi meninggal dalam keadaan mukmin. Nah, itulah disebut dengan sahabat. Jadi orang yang kemudian melihat Nabi, beriman kepada Nabi, tapi meninggalnya murtad, itu bukan sahabat. Kalau kita tambahkan, ya, itulah bukan sahabat. Itu menurut definisi jumhur para ahli hadis. Kemudian kata Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, walakinal haqqa, akan tetapi yang tepat, yaitu yang benar, huwa anna sahabiyya, bahwasannya sahabat, kullu man tahaqqaqa fihi ma'na suhbah, adalah setiap orang yang merealisasikan di dalamnya makna suhbah. Jadi kalau kata beliau itu, ya, beliau tidak sepakat dengan definisi ini, definisi jumhur para ahli hadis. Dia mengatakan yang tepat itu adalah bahwasanya sahabat itu adalah orang yang ini, ya, kullu man tahaqqaqa fihi ma'na suhbah. Jadi yang merealisasikan makna persahabatan. Ya. Jadi yang merealisasikan makna persahabatan. Nah, jadi orang yang
merealisasikan makna persahabatan lah yang disebut dengan sahabat. Jadi kalau tidak, maka dia bukan sahabat. Jadi tidak cukup orang itu melihat Nabi atau bertemu dengan Nabi, beriman dan juga mati dalam keadaan muslim, tetapi dia harus merealisasikan makna persahabatan. An Sa'id bin al-Musayyib, dari Sa'id bin al-Musayyib, ada yang membacanya Musayyab, ada yang membacanya Musayyib, tidak apa-apa, itu beda pelafalan saja. Tapi kalau guru-guru kami lebih senang membacanya Musayyib di antara guru kami. Ya, karena maknanya lebih baik. Kalau Musayyab berarti jadi maf'ul dia, ditinggalkan. Kan maknanya itu kan ditinggalkan. Kalau Musayyib berarti dia menjadi fa'il, meninggalkan. Jadi untuk tabi'in al-jalil yang sangat agung ini dinisbahkan nama yang baik, gitu. Sebutan yang baik. Jadi nggak tega kalau dikatakan Musayyab, maka lebih tepat Musayyib. Makanya sebagian guru-guru kami lebih senang dengan membaca Sa'id bin al-Musayyib. Tapi nggak apa-apa, ada juga banyak yang baca Musayyib. Nah, dari Sa'id bin al-Musayyib itu beliau menyantumkan atau menyebutkan satu makna sahabat. Kata beliau adalah labudda man ayashabahu sanatan au sanatain au yaghzu ma'ahu ghazwatan au ghazwatain. Kata beliau, mestilah seorang sahabat itu adalah orang yang menyertai, gitu ya, yang mendampingi, yang menyertai, yakni yang merealisasikan suhbahnya itu, yang menyertai Nabi. Ya, jadi apa itu makna suhbah? Suhbah itu orang yang menyertai, orang yang dekat, itu yang mulazamah. Maka kata beliau kan tadi tidak cocok atau tidak pas kalau sahabat itu hanya dimaknai pernah melihat Nabi. Ya. Orang mukmin yang pernah melihat Nabi. Karena sahabat itu harus lebih daripada itu, yakni harus orang yang merealisasikan makna suhbah. Nah, apa itu suhbah menurut Imam tadi, menurut Sa'id bin al-Musayyib, ya, bahwa mestilah seorang sahabat itu adalah orang yang menyertai, yang mensuhbahi Nabi, yang memulazamahi Nabi, yang menyertai, mengikuti Nabi. Sanatan au sanatain, 1 tahun atau 2 tahun. Atau dalam bahasa mudahnya adalah duduklah dalam majelisnya Nabi, begitu, 1 atau 2 tahun. Jadi kalau yang belum pernah duduk dalam majelisnya Nabi nggak dianggap sahabat. Kemudian misalnya au yaghzu ma'ahu ghazwatan au ghazwatain, atau berperang bersama Nabi, jadi pernah ikut serta dalam peperangan, ghazwatan 1 au ghazwatain, atau 2 kali peperangan. Nah, inilah makna sahabat menurut siapa? Menurut tabi'in yang agung, yakni Sa'id bin al-Musayyib. Jadi dia harus menunjukkan suhbah, harus merealisasikan suhbah. Suhbah itu dalam bahasa yang lebih sederhana tadi duduk di majelisnya Nabi, gitu ya, menyertai Nabi, mulazamah kepada Nabi di majelis 1 atau 2 tahun, dan ikut berperang bersama Nabi 1 atau 2 kali peperangan. Dan tentu saja definisi-definisi yang sangat ketat, kan? Definisi yang sangat ketat, sehingga orang-orang munafik dengan sendirinya akan terseleksi di sini. Orang munafik tidak mungkin bisa bertahan dalam suhbah bersama Nabi 1 atau 2 kali, 1 tahun atau 2 tahun. Ya, pegel ya. Orang munafik duduk berapa menit udah pegel, ya, udah bosan, udah malas. Apalagi di sini harus duduk 1 atau 2 tahun. Apalagi kalau orang munafik diajak perang, ya justru paling ditakuti, karena orang munafik itu kan hakikatnya adalah orang yang tidak beriman, ya. Ya, tapi dia pura-pura menampakkan keimanannya. Jadi munafik itu kan secara makna adalah ikhfaul kufri wa izharul ikhfaul kufri wa izharul Islam. Dia itu menyembunyikan kekufuran dan ya menampakkan keislaman. Jadi yang dia tampakkan adalah keislaman. Tapi sebenarnya yang dia sembunyikan adalah kekafiran. Maka mana mungkin orang-orang munafik mau
perang, ya, mau berperang bersama Nabi. Yang ada adalah berperang memerangi Nabi, itu ada. Ya, di mana orang-orang munafik kan bersekongkol dengan orang-orang kafir. Kalau berperang di barisan Nabi, itu akan berpikir beribu-ribu kali. Kenapa? Karena berperang itu kan akan mengorbankan segalanya, termasuk nyawanya. Nyawa yang paling mereka cintai. Ya. Nyawa yang paling orang-orang munafik sayangi. Harta yang paling orang-orang munafik jaga betul. Nah, definisi ini akan mencegah masuknya orang munafik dalam deretan para sahabat. Saya sampaikan dulu ini bahasan tentang sahabat, ya, nanti saya tambahkan dari kitab yang lain. Kemudian dikatakan di sana warawa Syu'batu an Musa As-Sablani, telah meriwayatkan siapa Syu'bah dari Musa As-Sablani, wa azna alaihi khairan, ya, dan ia memujinya kepadanya dengan kebaikan. Qala qultu, ia berkata, qultu, aku berkata, li Anasin, kepada Anas, ya. Siapa? Yani Anas bin Malik, ya. Li Anas bin Malikin, kepada Anas bin Malik. Hal baqiya min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahadun ghairuka. Apakah masih tersisa min ashabi Rasulillah, dari sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahadun, salah seorang pun, satu orang saja, ghairuka, selain engkau. Ini pertanyaan kepada Anas bin Malik, ya. Anas bin Malik. Anas bin Malik adalah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian qala, berkata atau menjawab Anas bin Malik, nasun minal a'rabi ra'auhu fa amma man sahibahu fala. Kata Anas bin Malik, manusia, ya, orang-orang dari kalangan A'rab yang pernah melihat Nabi itu tentu saja ada, gitu, ya. Dari kalangan orang A'rab yang kemudian melihat Nabi itu banyak, ada lah, gitu, ya. Ada manusia, nasun, ya, ada manusia yang pernah melihat Nabi. Dan ada pun orang yang sahibahu, ya, yang menyertai Nabi, tadi yang suhbah kepada Nabi, yang duduk dalam majelisnya Nabi, begitu kalau dalam definisinya Sa'id bin Al-Musayyib, ya. Fala, maka tidak ada. Maka tidak ada. Kata siapa ini? Kata Anas bin Malik. Jadi Anas bin Malik itu membedakan antara orang yang melihat Nabi dengan orang yang suhbah kepada Nabi. Ini merupakan pijakan yang diambil oleh Sa'id bin Al-Musayyib, ini pula yang kemudian diadopsi oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani rahimahullahu ta'ala. Nah, itu ya terkait dengan definisi sahabat. Berikutnya adalah tentang keadilannya mereka. Nah, tentang definisi saya akan bacakan dari kitab Al-Qawaidul Asasiyah fi Ilmi Mustalahil Hadis. Dikatakan di sini, as-sahabi huwa man laqiya Nabiya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'alal Islam atau wa mata 'ala dzalik. Ya, sahabat adalah orang yang berjumpa dengan Nabi dalam keadaan kemudian mengimani Nabi dan juga mati dalam keadaan mukmin. Nah, kemudian beliau mengatakan di sini wa hadza inda aksaril muhaddisin. Definisi ini katanya definisi menurut kebanyakan para ahli hadis. Jadi memang inilah definisi para ahli hadis. Ya. Wa yara ba'dul usuliyin, sebagian para ahli usul, ya, para ulama usul fikih itu memandang atau melihat adanya syuruton ukhra, adanya syarat yang lain katanya. La budda minha fi tahaqquqis suhbah, yang mesti di dalamnya itu terrealisasi makna persahabatan. Ini pendapat dari Abu Yahya Said Muhammad. Beliau mengatakan bahwa kalangan usul itu punya pandangan yang berbeda. Apa makna persahabatan yang dimaksud, kata Abu Yahya Said Muhammad? Yang pertama adalah lamanya bermajelis dengan Nabi. Yang kedua adalah khuruj ma'ahu lil ghazwah, keluar bersama Nabi dalam peperangan. Yang berikutnya adalah meriwayatkan hadis darinya. Ya, tapi yang ketiga ini jarang dijadikan syarat, biasanya satu, ya.
dan ditambahkan paling 2. Jadi lamanya syuhbah atau bermajelis bersama Nabi, yang kedua adalah khuruj atau keluar bersama Nabi dalam peperangan. Nah, inilah ikhtilaf terkait dengan makna sahabat. Oleh karena itu ketika ada yang mengatakan, loh definisinya sahabatnya Syekh Taqiyuddin ini berbeda katanya dengan definisi sahabatnya para ulama hadis, jumhur ulama hadis. Ya memang ya, definisi sahabatnya ulama hadis, jumhur ulama hadis itu berbeda dengan definisinya Syekh Taqiyuddin An-Nabhani. Karena Syekh Taqiyuddin itu lebih dekat dengan definisi sahabat menurut para ulama ahli usul, ulama usul fikih. Ya, di mana ulama usul fikih dalam keterangannya Abu Yasin Muhammad mensyaratkan syarat-syarat yang lain. Ya rasuruton ukhra labudda minha min tahaqquqis suhbah. Jadi haruslah terrealisasi makna persahabatan. Ya, untuk memberikan gambaran begini, saya akan memberikan gambaran ya dari kitab Babon nih dalam ilmu hadis, kitab induk ilmu hadis, yakni kitab Ulumul Hadis karya dari Ibnu Shalah atau dikenal dengan Muqaddimah Ibnu Shalah. Kita langsung masuk di, kalau tidak salah, di nau yang ke-39 ya kalau tidak salah. Kita lihat. Kita lihat ke bagian yang 39. Ini bagian akhir sebenarnya. Nah, benar ya. An-Nau Utasi Wasalasun, halaman 291. Ini untuk sekedar kita ingin tahu saja. Jangan-jangan di antara kita gitu atau di antara para penuduh kurang piknik dalam kitab sehingga ini definisi tidak jumhur di kalangan ahli hadis. Ya, padahal belum banyak pikniknya. Nah, kita lihat di dalam penjelasan siapa ini Abu Yas dalam penjelasan Ibnu Shalah dalam kitab Muqaddimah Ibnu Shalah. Kitab Muqaddimah Ibnu Shalah itu adalah kitab yang merupakan kitab induk ke dalam ilmu hadis. Jadi kitab induk ilmu hadis itu paling tidak ada 3. Yang pertama adalah Muqaddimah Ibnu Shalah, yang kedua Tadribu Rawinya As-Suyuti, yang ketiga adalah Fathul Mughis karya As-Sakhawi. Kenapa dianggap induk? Karena paling besar, paling lengkap. Dan juga menjadi dasar atau masdar ya dari penulisan kitab-kitab hadis yang berikutnya. Kita perhatikan nih. Ini kata Ibnu Shalah. Bismillahirrahmanirrahim. An-nau utasi' wasalasuna. Ini adalah jenis yang ke-39. Karena ini ada banyak anwa ya. Ini adalah nau utasi'u wasalasuna. Jadi nau atau jenis yang ke-39 dalam bahasa Islam. Tentang apa itu? Ma'rifatu sahabati radhiyallahu anhum ajma'in. Ya. yakni mengetahui tentang sahabat, semoga Allah meridhoi mereka semuanya. Beliau menyebutkan di kitab ini, hadza ilmun kabirun qad allafan nasu fihi kutuban katsiratan min ajalliha. Ini kurang titik ya, wa min ajalliha, ini salah, teks yang benar adalah min ajalliha. Lihat di bawah tuh ya. Jadi di dalam footnote-nya disebutkan yang tepat itu, footnote nomor 2 itu adalah min ajal, footnote nomor 3 ya, min ajalliha. Ini salah naskah, salah teks. Yang tepat itu adalah bacaannya hadza ilmun kabirun qad allafan nasu fihi kutuban katsiratan wa min ajalliha. Dikurang jim dan lamnya kebanyakan. Alifnya kebanyakan. Harusnya tanpa alif. Bukan lam alif tapi lam saja. Seperti halnya kita lihat di footnote ini. Selanjutnya
Beliau mengatakan wa aktsariha fawaida kitabul isti'abi li Ibni Abdil Bar laulama syanahu bihi min iradihi katsiran mimma syajara baina sahabati wa hikayatihi anil akhbariyina lil la al muhaddisin. Ya. Jadi beliau mengatakan mana barusan tuh. Nah, kemudian lanjutkan beliau melanjutkan wa ghalibun alal akhbariyina al iktsaru. Beliau melanjutkan, ini dengan kitab yang saya punya banyak perbedaan ini, perbedaan redaksi. Nah, ya. Kemudian beliau melanjutkan di sini. Di sini nggak ada di sini. Ya. Di situ nggak ada ya. Harusnya ditambahkan lagi. Wa takhlitu fima yarwunahu. Yarunahu di sini ada keterangan ya terkait dengan pembahasan ini. Kemudian beliau melanjutkan di sini ya. Beliau melanjutkan di sini wa ana uridu nukatan nafiyatan insyaallah taala qad kana yanbaghi limusannifi kutubis sahabati ayutawijuha biha muqaddimina laha fi fawatihiha ihdaha ikhtalafa ahlul ilmi. Ini udah masuk ke ikhtilafnya. Ikhtalafa ahlul ilmi fi anna sahabiyya man fal ma'ruf min tariqati ahlil hadisi anna kulla muslimin ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa huwa minas sahabati. Ini menurut beliau kan yang pertama gitu. Telah terjadi perbedaan pendapat di kalangan ahli ilmu tentang siapa sahabat. Siapa sahabat? Fal ma'ruf, dan yang ma'ruf adalah katanya orang yang melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Min tariqati ahli hadis. Ini menurut pendapat ahli hadis. Bahwa setiap orang Muslim, ya, annakula muslimin ro'a Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam fahuwa minas sahabat. Dia adalah sahabat. Dan ini dijelaskan oleh beliau secara panjang lebar di dalam bagian yang pertama ini dengan argumentasinya. Kemudian juga beliau kemudian menjelaskan ya terkait dengan makna segala macam sahabat. Nah, kemudian di bagian berikutnya beliau mengajukan juga definisi yang lain terkait dengan sahabat. Nah, ini. Qultu, kata beliau, qad ruwina an Sa'id bin al-Musayyib annahu kana la ya'udda as-sahabiyya illa man aqama ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sanatan aw sanatain wa ghazza ma'ahu ghazwatan aw ghazwatain. Jadi beliau kemudian mengajukan definisi lain yang disampaikan, yang diriwayatkan dari Sa'id bin al-Musayyib, bahwasanya sahabat itu adalah mestilah orang yang bersama Nabi, yang man aqama ma'a Rasulillah, kan, orang yang duduk bersama Nabi dalam majelis Nabi 1 atau 2 tahun dan berperang bersama Nabi 1 atau 2 kali peperangan. Dan begitulah kemudian dijelaskan oleh beliau ikhtilaf ini dan juga argumentasi masing-masing dari keduanya. Panjang sekali terkait dengan pembahasan makna sahabat ini. Nah, kemudian kembali ke ini sedikit lagi, bahwa beliau menyampaikan ya, setelah menjelaskan tentang sahabat, beliau menyampaikan di sini wa sahabatu kulluhum udulun, ya. Dan seluruh sahabat dan para sahabat seluruhnya adalah adil. Nah, ini adalah menjadi aksioma, menjadi prinsip dasar dari ulama Ahlus Sunnah, bahwa was sahabatu kulluhum udulun. Seluruh sahabat adalah adil.
lima asnallahu alaihim fi kitabihil aziz. Ketika Allah Subhanahu wa taala memuji atas mereka di dalam kitabnya yang agung, yakni Al-Qur'an, ya. Banyak nanti. Kemudian wabima nataqat bihi as-sunnatun nabawiyah fil madhi lahum fi akhlaqihim wa af'alihim. Dan juga ketika menyebutkan ya di dalam ini terkait dengannya yakni as-sunnah nabawiyah dengan memberikan pujian kepada mereka fi akhlaqihim wa af'alihim, terkait dengan akhlak mereka dan perilaku mereka. Itu dipuji oleh Al-Qur'an dan dipuji oleh As-Sunnah. Oleh karena itu kullu sahabat udulun, seluruh sahabat adalah adil. Saya kira ini bahasan tentang sahabat ya, sampai di sini. Saya kira cukuplah. Kemudian paling ada sedikit tambahan. Kalau di dalam kitab ini dikatakan tentang keadilan sahabat ya. As-sahabatu kulluhum udulun, seluruh sahabat adalah adil, kabiruhum aw saghiruhum, baik sahabat yang senior atau sahabat yang junior. Lamasal fitan amla, ya, apakah terlibat dalam fitan, yakni fitnah kubro ataukah tidak. Pokoknya semuanya adil, karena fitnah kubro kan tidak sama sekali menggugurkan keadilan mereka, keadilan para sahabat, ya, dan seterusnya. Kemudian keadaan sahabat ditetapkan dalam Al-Quranul Karim. Banyak ayat Al-Quran, misalnya Quran Surah Al-Baqarah ayat 143, Ali Imran ayat 110, ya, disebutkan di sini. Kemudian Surah Al-Fath ayat 29, termasuk juga dalam hadis Nabi sangat banyak. Nabi diantaranya mengatakan khairukum qarni tsummal ladzina yalunahum. Jadi sebaik-baiknya kalian adalah pada zamanku, kemudian zaman setelah mereka. Yakni zamanku adalah zaman sahabat. Dan banyak hadis-hadis yang lain yang menyebutkan hal ini. Kemudian kalau ditanya awalu, orang yang pertama ya, ini man aslama minas sahabati. Siapa orang yang pertama berislam dari kalangan sahabat? Dikatakan di sini wahtala fa as-salafu fi awalihim islaman. Telah berbeda pendapat para ulama salaf tentang siapa yang pertama kali berislam. Qila Abu Bakrin, wa qila Aliun, wa qila Zaid bin Harisah, kemudian wa qila Sayyidah Khadijah, wa qila Bilal radhiyallahu anhu. Jadi ada yang mengatakan Abu Bakar, ada yang mengatakan Ali, ada yang mengatakan Zaid, ada yang mengatakan Khadijah, ada yang mengatakan Bilal. Ya, jadi memang siapa yang pertama kali itu berbeda pendapat. Tapi kalau laki-laki ya, awaluman aslama minar rijal itu adalah Abu Bakar dikatakan di sini menurut sebagian kalangan. Tapi beda pendapat. Kemudian berapa orang jumlah sahabat itu banyak. Banyak sekali. Kemudian siapa sahabat yang paling afdol, yang paling utama, itu juga para ulama telah menyusunnya. Ya, di antara yang paling afdol kan dimulai dari Abu Bakar As-Siddiq ya. Kemudian selanjutnya Umar bin Khattab dan seterusnya. Itu susunan yang para ulama sebutkan. Kemudian di antara mereka juga menyusun siapa saja kelompok as-sabiqun al-awwalun dan seterusnya, termasuk ada 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, kemudian Abu Ubaidah Al-Jarrah, kemudian Jubair bin Al-Awwam. Kemudian tentang ahli fatwa di kalangan sahabat juga banyak. Di antara ahli fatwa di kalangan sahabat itu adalah Abdullah bin Abbas, ada Umar bin Khattab, ada Abdullah bin Umar, kemudian Aisyah Ummul Mukminin, kemudian Abdullah bin Mas'ud, ada Zaid bin Sabit, ada Ali bin Abi Thalib. Itu. Nah, tadi ada yang relevan tadi. Siapa yang pertama kali wafat? Ya, kalau kata para ulama memang orang yang paling akhir wafat, di kalangan sahabat adalah Abu Tufail Amir bin Wathil. Jadi yang terakhir wafat itu adalah Abu Tufail Amir, ya.
Itu yang terakhir wafat. Menurut kebanyakan para ahli hadis begitu. Jadi bukan Sayyidina Anas bin Malik, tapi Sayyidina Abu Tufail. Ya, sementara itu ya, terkait dengan sahabat. Adapun nih, satu lagi sahabat yang banyak meriwayatkan hadis, ada Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, ada Anas bin Malik, ada Aisyah, kemudian Abdullah bin Abbas, ada Jabir bin Abdullah, dan juga Abu Sa'id Al-Khudri. Nah, itu kurang lebih pembahasan tentang sahabat. Ya, baik Ustadz, yes, sangat menarik sekali ya. Saya sendiri susah ininya kapan jedanya gitu ya. Baik Ustadz, ini ada yang bertanya ini karena ini udah di penghujung acara ya. Mungkin bisa dibahas dulu dua pertanyaan saja ya. Dari ini menarik pertanyaan dari Tresna Dewi Karisma di kolom komentar YouTube. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, mengapa dalam beberapa hal ulama hadis berbeda pendapatnya dengan ulama usul fikih? Mungkin dalam hal pendapat tadi ya, definisi sahabat tadi. Lalu implikasinya terhadap penarikan hukum seperti apa? Iya, kenapa beda pendapat antara ulama hadis dengan ulama usul fikih dalam beberapa hal, termasuk dalam mendefinisikan hadis ya, kemudian dalam mendefinisikan sahabat, karena beda dalam pijakan, beda dalam fokus atau objek yang menjadi bahasan. Misalnya kenapa definisi hadis itu berbeda di kalangan ulama usul dan juga ulama hadis, karena kalau ulama hadis kan memandang apapun yang datang dari Nabi adalah hadis. Maka beliau mengatakan mau difaila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au taghirin au sifatin. Sifatin juga ada sifat khalqiyah ya, atau sifat khuluqiyah. Kemudian juga sirahnya juga. Jadi semuanya itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah hadis. Tapi kalau bagi ulama usul kan tidak. Ulama usul itu memandang hadis sebagai masdarut tasyri'. Dan masdarut tasyri' atau sumber dalam pensyariatan tidak dari sifat Nabi. Itu. Makanya definisinya sampai dengan takrir. Jadi memang karena beda fokusnya. Sama juga dalam masalah hal-hal lain. Termasuk misalnya tentang hadis mursal juga kan begitu. Beda. Jumhur ahli hadis kan mengatakan mursal itu hadis dhaif. Tapi para ulama para fuqaha, para ulama fikih itu memandang mursal itu adalah makbul sebagaimana pendapat Imam Abu Malik, Imam Abu Hanifah dan juga Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian juga dalam makna sahabat tadi memang berbeda ya. Berbeda dalam memaknai cenderungnya kalau ulama hadis itu pokoknya siapapun yang melihat bertemu Nabi adalah sahabat. Tapi sebagian yang lain termasuk ulama usul fikih memandang tidak hanya bertemu Nabi tapi juga harus mampu melakukan suhbah, yakni duduk dalam majelis dan juga ikut berperang bersama Nabi. Nah itulah yang kemudian menjadi, karena fokus dalam bidang usul fikih adalah memandang hadis sebagai masdarut tasyri', ya, sebagai sumber dari pensyariatan. Jadi di sana awal mulanya sehingga terjadi perbedaan. Dan apa implikasinya? Implikasinya memang cukup besar implikasinya. Tentang memaknai siapa sahabat kan cukup besar implikasinya. Sehingga nanti bisa berbeda dalam memahami hadis. Apakah ini hadis mauquf atau hadis maqtu? Kan begitu ya. Bagi sebagian mungkin ini hadis mauquf dari sahabat soalnya. Tapi bagi yang lain enggak, ini maqtu karena dia bukan sahabat gitu ya. Bisa. Jadi emang agak besar implikasinya. Ya. Implikasinya cukup besar ya untuk membedakan nanti hadis mauquf dan bukan ya. Baik, ini ada pertanyaan dari Zoom ya, dari Rizka Ica ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Ustadz, mengapa hadis itu ada jalur periwayatannya ya, sedangkan Al-Qur'an itu kita tidak menemui sebagaimana hadis gitu ya. Apakah karena sudah dihafal dari generasi ke generasi yang dimana tidak ada perbedaan di antara mereka atau bagaimana Ustadz? Ya silakan. Iya, tadi sudah dijelaskan di awal. Kalau Quran itu kan sudah didiktekan di hadapan Nabi. Jadi penulisan atau bahkan verifikasi tentang Quran itu kan dilakukan sejak masih ada Nabi. Jadi nggak ada lagi periwayat, sudah selesai. Ya, jadi hafalannya sahabat langsung dicek oleh Nabi Muhammad. Kemudian mereka menuliskannya
dalam lembarannya masing-masing yang lalu oleh para sahabat sepeninggal Rasul kan kemudian dihimpun itu sejak era Abu Bakar, Umar, dan pada era Utsman lah kemudian dibakukan. Yakni apa yang menjadi catatan yang sudah tersimpan di rumahnya Hafsah itu. Jadi sebenarnya Sayyidina Utsman itu melanjutkan apa yang dilakukan oleh Abu Bakar dan Umar dari catatan yang sudah dihimpun, ya, dan itu disimpan secara amanah di rumahnya Hafsah. Jadi intinya bahwa Quran itu sudah dicek oleh Rasulullah langsung. Kalau hadis itu enggak, hadis itu baru ditadwin setelah Rasul wafat, bahkan 200 tahun setelah Rasul wafat. Ya, 200 tahun setelah Rasulullah wafat. Jadi memang jauh sekali, makanya ada periwayatan. Dan pada zaman itu setelah fitnah kubra banyak juga yang memalsukan hadis. Maka ada pengujian tentang periwayatan. Ya, ada pengujian tentang periwayatan. Ya baik. Ya baik Ustadz, mungkin ini ada pertanyaan terakhir sekaligus penutup juga ya. Ini dari Akhi Sihi Afrahi ya. Izin bertanya Ustadz, dengan definisi dari Sa'id bin Musayyib, berarti jumlah sahabat lebih sedikit dari jumlah sahabat dari jumhur ahli hadis. Ini berarti juga banyak hadis yang tidak bersambung ya Ustadz ya. Bisa tidak disebutkan siapa saja yang tidak termasuk sahabat dalam definisi ahli hadis, tetapi tidak dalam definisi Sa'id bin Musayyib. Ya, nanti bahasanya kita tunda lah ya. Tunda ya, betul. Kalau contoh-contoh dan seterusnya. Nanti ini akan masuk di bahasan tentang keadilan sahabat kan. Karena yang dianggap sahabat itu pasti adil. Teorinya begitu. Ya. Pada intinya begini, bahwa betul jumlah sahabat menurut definisinya Sa'id bin al-Musayyib pasti lebih sedikit. Ya, pasti itu udah pasti. Daripada jumlah sahabat menurut definisi umum para ahli hadis. Karena orang yang melihat Nabi lebih banyak, mukmin yang melihat Nabi lebih banyak daripada mukmin yang sabar dalam dalam majelisnya Nabi setahun atau 2 tahun, atau bahkan mukmin yang ikut serta dalam peperangan bersama Nabi. Nah, itulah kurang lebih. Ya baik Ustadz, barangkali ada ini yang ingin disampaikan di penghujung acara ini, silakan. Ya, terkait dengan sahabat ini, kita bisa membaca kitab yang tadi disebutkan oleh Ibnu Shalah di dalam pembahasan beliau. Tadi kan saya hanya kutip sedikit ya. Jadi bisa dibaca dalam kitab Al-Isti'ab karya Ibnu Abdil Bar. Ya, beliau menjelaskan terkait dengan tentang sahabat ini. Dan juga minimal kita membaca dari kitab ini, dari kitab Muqaddimah Ibnu Shalah ini. Ya, yakni bagaimana ikhtilaf atau perbedaan pendapat para ulama tentang makna sahabat. Ya, sejak dulu memang berbeda pendapat dan ini adalah perbedaan yang sah ya, yang sah. Dikatakan oleh beliau sendiri kan, fal ma'rufu min tariqati ahlil hadisi annakula muslimin ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahuwa minas sahabat, kan gitu, maklum gitu. Nah, kalau menurut siapa? Kalau menurut beliau juga, dan ini adalah dari kalangan usuliyin ya, minal usuliyin, yakni sahabat itu adalah merujuk kepada riwayatnya Ibnu al-Musayyib ya, atau Sa'id bin al-Musayyib. Ketika beliau mengatakan la ya'uddas sahabiyya illa man aqama ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sanatan aw sanatain wa ghazza ma'ahu ghazwatan aw ghazwa. Rujukannya saya sebutkan pertama tadi Al-Isti'ab Ibnu Abdil Bar. Yang kedua yang saya pegang ini adalah Muqaddimah Ibnu fi ilmi riwayah karya Al-Khatib Al-Baghdadi. Al-Kifayah fi ilmi riwayah karya dari Khatib Al-Baghdadi. Nah, itu ya, jadi kita akan mengetahui tentang perbedaan pendapat para ulama tentang sahabat, dan itu masalah yang atau persoalan yang sudah lama sekali dan nggak ada masalah sebenarnya. Ya, yang penting kita paham duduk persoalannya, letak perbedaannya di mana. Nanti tinggal kita bisa mendudukkan dengan sebaik-baiknya sehingga
hal ini bukanlah perkara yang kemudian menjadi sesuatu yang serius, gitu. Bahwa terjadi perbedaan yang cukup besar, signifikan, oh iya, tapi kita kan bisa mendudukkannya. Dan akhirnya juga hadis dengan usul fikih kan tidak bisa dipisahkan. Baik Ustadz, terima kasih ya, luar biasa sekali kajian kita pada kesempatan kali ini ya. Walaupun hanya beberapa, tapi sungguh ini ya jadi ilmu bagi kami ya, luar biasa ya, yang banyak yang bisa kita dapatkan pelajarannya. Ya, terima kasih Ustadz Yuwana atas ilmu yang diberikan kepada kami ya. Mudah-mudahan Ustadz Yuwana senantiasa sehat ya, dikaruniakan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik para sahabat ngaji subuh ya. Alhamdulillah ngaji subuh pada kesempatan kali ini sudah selesai mohon maaf lebih dari jam 6 ya. Baik kita tutup dengan membaca surat Al-Asr bersama-sama agar menambah keberkahan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Kita membaca hamdalah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga hatur nuhun kasadayana ya. Mudah-mudahan sadayana tiasa istiqomah ya. Insyaallah. Terima kasih yang sudah hadir ya. Dari Bogor, dari luar Jawa, dari Jatim, terima kasih atas kehadirannya. Adapun nanti rujukan insya Allah nanti akan saya sampaikan kepada Ustadz Yuwana untuk di-share di grup WA ya. Kepada Pak Iwan ya, terima kasih ya masukannya. Kepada rekan-rekan yang sudah aktif bertanya baik di kolom Zoom ataupun di kolom komentar di YouTube, silakan. Baik, silakan bisa meninggalkan mungkin. Silakan ya. Terima kasih kepada yang lain. Insya Allah, terima kasih ya atas masukannya. Pak Anwar Abdurrahman, silakan. Terima kasih atas masukannya. Insya Allah. Ya, terima kasih atas kehadirannya. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.